Ya, Shalom Bapak Saudara sekalian. Malam hari ini kita akan sama-sama beribadah, memberikan penghiburan kepada Bapak Roy dan keluarga. Kita akan memujikan satu pujian tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami minta Ibu Gembala Senior untuk berdoa pembukaan. Mari kita berdoa
sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih oleh kemurahan Tuhan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, terima kasih perlindungan Tuhan dari pagi hingga malam ini. Terima kasih juga semua sudah tiba dengan selamat. Mungkin masih di jalan, Tuhan lindungi mereka. Sebentar kami akan memulai ibadah penghiburan pada malam ini. Tuhan, urapi anak-anak-Mu yang melayani, hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami semua yang hadir, Tuhan, kuasai dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami selalu sukacita mengalami apa saja, karena Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah ini. Kami serahkan dalam satu nama yang heran, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dunia ini. Haleluya, amin. Selamat malam. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri untuk menghormati Ibu Neng. Kita akan pujikan waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Aku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Sekali lagi, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti,
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Jujur, kalau boleh saya katakan, saya mengenal yang kita sebut Cik Neng luar biasa. Dia seorang pribadi yang setia, dia seorang pribadi yang perhatian sekali. Dia seorang pribadi yang sangat-sangat humble. Saya sendiri merasakan bahwa dia adalah teladan buat saya. Dia lebih setia dari saya. Dia lebih militan dari saya. Jujur, saya kepingin seperti Cik Neng. Dari keluarga mungkin ada yang mempersembahkan. Mari. Malam saudara, ya ini saya dari keluarga pingin sedikit persembahkan lagu buat mama saya. Ya lagunya ini kesukaan mama, jadi saya pingin bawakan malam ini. Ya, semoga mama bisa dengar. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan primakan.
ini tuh mengingatkan Mama yang selalu mengingatkan kita anak-anaknya buat selalu melayani Tuhan sampai akhir hidup. Mama ini sebagai contoh buat kami semua sekeluarga. Kalau sampai akhir hidupnya itu Mama bisa setia buat melayani Tuhan. Tanggal 30 April kemarin Mama masih sempat khotbah di GPPS Panjang. Dan ternyata itu memang khotbah terakhir Mama. Pelayanan terakhir Mama di Sepanjang. Dari sini saya bisa lihat Mama itu setia sama Tuhan tuh sampai akhir hidupnya. Bisa jadi teladan bagi orang banyak. Setiap kali saya baca satu persatu ucapan belasungkawa dari semua saudara, semua kerabat, saya selalu terharu lihat satu orang tuh punya apa ya, ceritanya masing-masing gitu dengan Mama. Dia selalu cerita Mama itu pribadi yang peduli, Mama tuh pribadi yang satu-satunya yang care dengan saya, selalu ceritanya seperti itu. Tempat curhat saya, tempat curhat kami. Jadi Mama ini teladan yang luar biasa bagi kami keluarganya, bagi kami anak-anaknya, buat Papa juga, buat semua orang. Dan saya lihat jemaat tuh banyak sekali yang cinta, teman-temannya semua tuh cinta sekali dengan Mama. Dan saya sangat mengucap syukur sama Tuhan kalau Mama itu bisa setia sampai akhir hidupnya. Saya juga terima kasih buat saudara-saudara semua yang sangat care, sangat perhatian, sangat cinta sama Mama. Saya lihat memang kok kelihatannya lama ya, 5 hari ya di Grand Heaven ini, kok banyak yang tanya kok lama. Ya Mama saya ini artis ibu kota, Mama saya ini banyak temennya, jadi 3 hari itu pasti tidak cukup. 5 hari ini aja saya lihat selalu penuh. Puji Tuhan tuh semua orang tuh apa ya, selalu cinta gitu loh sama Mama sampai saat ini. Jadi saya sangat bersyukur Mama bisa pulang dengan tenang. Kita awal memang kaget, kami juga awal, saya terutama lihat Mama terakhir kali itu ya enggak rela awalnya. Mama kok pergi ninggalin kami secepat ini. Tapi saya percaya waktu saya lihat Mama tidur dengan tenang itu, saya lihat, oh ya sudah, memang jalannya Mama sudah saat itu. Umurnya Mama sudah genap, karena bilang. Mama sudah bisa pulang dengan tenang. Sudah enak dengan Tuhan sekarang di surga. Jadi, itu aja dari kami. Terima kasih. Puji Tuhan. Mungkin saya secara pribadi tidak bisa membayangkan orang yang kita cintai pergi dengan tiba-tiba. Tetapi waktu Tuhan tidak bisa kita prediksi. Kita semua punya tiket ke sana, Tuhan yang menentukan. Tapi berbahagialah orang yang setia sampai akhir. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari
dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami, sangat-sangat baik. Apa yang Tuhan sudah buat baik adanya, tidak ada yang salah di dalam segala keputusan yang Tuhan putuskan untuk kami. Kami bersyukur atas semuanya. Dan di dalam nama Yesus, pengurapan Allah Roh Kudus dalam hidup hamba-Mu dan kami semua, untuk kami dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ya. Bagi saya, Cik Neng, bagi keluarga besar, kami sebut Liang Family. Ya. Cik Neng itu adalah saudara ipar berasa kandung. Saudara ipar yang berasa saudara kandung, karena sangat care. Apa-apa di dalam kelompok kami disebut Menteri Penerangan. Ya, puji Tuhan. Saya sendiri punya kesan. Ya, saya 6 tahun tinggal bersama Cik Neng di dalam satu rumah di Panti Asuhan Banyu Urip. Satu kamar lagi. Punya pacar yang kembar lagi. Kami menikah sama tanggalnya, bulannya, tahunnya, jamnya. Dan pendeta yang satu-satunya yang memberkati kami, pendeta almarhum James Rubino. Tidak ada yang mau ngalah, ya. Sama-sama mau didahulukan. Jadi Om Sui langsung letakkan kedua tangannya di kedua
sepasang pengantin, ya. Sangat luar biasa, ya. Jadi suami saya adalah kembaran dari Bapak Roy Kristanto, yang namanya Roni Kristanto, sudah almarhum, ya. Tetapi saya sangat bersyukur saya tetap bisa diterima sebagai saudara di Liang Family, ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Yesaya 38 ayat 17 sampai 20. Kita bahas secepatnya, ya. Karena kalau yang sudah makan enak, yang belum makan kasihan, ya. Dan saya termasuk yang belum makan. Yesaya 38 ayat 17 sampai 20, saya mau kasih judul bersyukurlah, tapi kok nggak enak, ya. Di kematian, cara duka kok bersyukurlah, ya. Jadi saya kasih tema khotbahnya, kita adalah orang yang mati atau orang yang hidup. Nah, di sini ada dua kelompok. Satu kelompok, satu sudah almarhumah Cik Neng, kekasih kita, tersayang kita, dan kita semuanya adalah orang-orang yang hidup, ya. Puji Tuhan. Yesaya 38 ayat 17 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan. Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Kita mulai ayat 18 dulu. Dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Dunia orang mati yang disebut almarhum almarhumah, ya. Kematian jasmani itu namanya, ya. Itu dunia orang mati. Sudah almarhum, titelnya sudah almarhum almarhumah. Kematian jasmani. Tetapi ada juga dunia orang mati secara rohani. Mati secara rohani, itu yang paling menakutkan juga, ya. Tetapi namanya dua-duanya adalah dunia orang mati. Alkitab menuliskan dengan sangat jelas, dunia orang mati itu tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan, tidak dapat memuji-muji nama Tuhan. Kalau sudah almarhumah, ya otomatis, ya. Kalau sampai Cineng, kita dengar suara Cineng menyanyi memuji Tuhan, kita lari semua, ya. Ketakutan. Dan itu tidak mungkin terjadi. Tetapi dunia orang-orang mati yang mati rohani itu yang paling mengerikan, ya. Karena di dalam hidupnya tidak ada pujian, tidak ada penyembahan kepada Tuhan. Yang ada cuman keluh kesah, ya. Nah sekarang pertanyaan yang harus kita jawab, apakah kita adalah orang-orang yang mati secara rohani? Kalau mati jasmani cuma Cineng yang mati sekarang. Tetapi berapa banyak orang yang mati rohani? Dan tandanya orang yang mati rohani, dia tidak dapat memuji Tuhan, dia tidak dapat bersyukur, ya. Dia hanya mengeluh, mengeluh dan mengeluh. Tuhan kurang ini, Tuhan kenapa harus begini, ya. Tuhan gak adil, hakku tidak diperhitungkan Tuhan, tidak diperjuangkan oleh Tuhan. Selalu keluhan yang keluar dari hidupnya. Itu tandanya
mati rohani. Lebih baik mati jasmani sekaligus. Mulutnya langsung tertutup, tidak bisa mengeluh lagi. Tetapi why kita yang masih hidup di dalam tubuh ini, kalau kita mati rohani, padahal hidup itu harus bersyukur. Bagaimana dengan dunia orang mati yang lainnya? Tidak dapat menanti-nantikan Tuhan. Sudah hilang segala pengharapannya. Cineng sudah gak berharap apa-apa. Pengharapannya, kerinduannya sudah ditinggalkan kepada keluarga. Tetapi kita yang masih hidup, tetapi mati rohani, itu tandanya orang yang mati rohani, yang tanda kedua itu, ya, dia tidak menanti-nantikan Tuhan. Dia sudah putus asa, putus harap, sudah enggak Tuhan-Tuhanan. Ya. Ada kalanya kita masih ke gereja, tetapi pengharapan kita akan Tuhan sudah hilang. Biarlah kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam tubuh ini, tetapi hidup juga secara rohani. Yang kedua, ayat 19. Tetapi hanyalah orang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Nah, itu kan, kita orang hidup kan? Amin. Bilang dong, aku orang hidup. Ngomong sama teman sebelah, aku hidup loh. Tandanya orang hidup itu bernafas. Ya kan? Masih ada nafasnya. Tandanya orang yang hidup itu bergerak. Coba gerak dong. Nafas, gerak. Tandanya orang hidup itu berbicara. Ayo kita katakan sama-sama. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepada. Masa cuma The Massive yang bisa? Ayo. Haleluya. Ini nggak tahu di Kidung Agung, di Kidung Rohani berapa ya? Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, memberikan yang terbaik. Sekali lagi, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Sekali lagi, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Orang hidup pasti bersyukur. Apalagi hidup kita diberikan secara anugerah oleh Tuhan. Orang hidup dikatakan dia akan main kecapi seumur hidupnya di rumah Tuhan. Tadi anak-anaknya sudah nyanyi, ya, Cineng sudah berikan teladan, mensupport, ayo layani Tuhan, ayo layani Tuhan. Main kecapi itu namanya ada di rumah Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang hidup selain bersyukur, orang hidup itu harus melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bisa? Harus bisa. Karena kita orang-orang yang masih hidup. Cineng sudah beristirahat, segala jeripayanya telah menyertai dia. Mahkota telah tersedia bagi dia. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita harus berusaha. Kita harus masih berjuang. Tetapi perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia.
Tuhan memperhitungkan semuanya. Kenapa kita harus bersyukur? Sebagai orang-orang hidup harus bersyukur. Ayat 17 tadi sudah mengatakannya. Dosa kita sudah diampuni. Tuhan telah menyelamatkan kita. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak kasih bagi Kau dan aku. Tak ada kasih seperti kami keluarga yang family. Kebetulan semua sudah di dalam Tuhan dan banyak pelayan Tuhan di dalamnya. Kami akan mendoakan Koyung, Stephen dan Cindy ya. Mari kakak-kakak dan adik-adik ya. Keponakannya nggak usah terlalu banyak orang ya. Ya, kita akan buat satu lingkaran untuk mendoakan mereka. Nanti cekim ya. Kiara bahasa kata. Mari semua jemaat kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi Kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bapak Modi akan tutup dalam doa dengan doa berkat juga. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Kami semua mengangkat tangan dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami semakin sadar Tuhan, tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, kami terus mohon kepada Tuhan. Engkau sumber penghiburan kami, sumber kekuatan kami. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Semua yang ada di dunia tidak ada artinya tanpa Tuhan. Tuhan, kami mau lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Meskipun langit dan bumi akan berlalu, meskipun kami tidak punya apa-apa dalam dunia ini, kami mau bersyukur sama Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Kami mau mencukupkan diri apa yang ada pada kami ya Tuhan. Melalui malam kedukaan malam ini Tuhan, melalui acara kami mengingat Cik Neng sudah dipanggil oleh Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup dan mati kami di tangan Tuhan. Selagi kami mau hidup, kami mau terus bersyukur sama Tuhan. Banyak memuji menyembah Tuhan, melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih mempersembahkan kehidupan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kekuatan khusus untuk Koyung, Stephen, Cindy. Haleluya, terima kasih.
keluarga besar. Haleluya, terima kasih. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati di atas kayu salib demi mengasihi kami semua orang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, kematian bagi kami tidak lagi menakutkan. Kematian bagi kami adalah jembatan bagi kami untuk menikmati sorga yang mulia kekal selama-lamanya. Haleluya, Engkau sudah menebus kami, Engkau mengampuni segala dosa kami, Engkau sudah menyediakan kami tempat di sorga kekal selama-lamanya. Terima kasih. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna untuk kami semua, tiba di rumah dengan selamat. Kami percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan, berkat rohani jasmani, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam. Terima kasih untuk seluruh jemaat, teman, kenalan, keluarga yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati untuk seluruh kepedulian yang diberikan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Neneng. Pengumuman sedikit, besok pagi doa pemberangkatan akan dilakukan tepat pukul 8 dan jam 9 kita akan berangkat ke pemakaman Keputih untuk mengantarkan jenazah Ibu Neneng di tempat peristirahatan yang terakhir. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.